mengembara ini dari A sampai Z. Dalam arti udah jatuh bangun. Nah, di situ saya banyak menambah ilmu dari mereka-mereka, menambah wawasan tentang spiritual itu bagaimana sih. Kita awali dengan segala hormat, puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih dan kemurahan Tuhan sehingga kita atau saya sendiri boleh hadir di tempat ini untuk memberikan sedikit wawasan tentang spiritual. Mengawali ini juga saya boleh menyampaikan salam damai untuk kita semua. Sejak kapan sih Om menekuni dunia spiritual itu? Kurang lebih boleh dikata mungkin 14-15 tahun yang lalu. Ketika itu saya bekerja di luar negeri, di mining, pertambangan. Kemudian setelah pikir-pikir gimana saya berhenti, kemudian saya menekuni spiritual. Hal ini mungkin karena itu suatu panggilan untuk menekuni spiritual. Sehingga akhirnya saya menjalankan spiritual kurang lebih 14-15 tahun yang lalu. Di dalam perjalanan spiritual ini tentu ada banyak jatuh bangunnya, di mana saya harus belajar mengembangkan semua ini. Memang ternyata setelah itu saya melihat sebenarnya dari nenek moyang saya sendiri memang sudah ada garis keturunan yang memang orang-orang spiritual. Tetapi baru dikembangkan kurang lebih ya 14-15 tahun yang lalu. Selama dalam pengembangan itu Om cari maksudnya guru khusus atau memang dari keturunan itu diajarkan melalui mimpi atau apa gitu? Selama ini memang ada mimpi, kemudian saya sulit untuk mengembangkan kalau hanya dengan mimpi. Tentu saya harus sharing dengan spiritual yang lebih senior. Kemudian pada akhirnya saya mendapat suatu jawaban. Jadi saya boleh saya berguru dari A sampai Z. Di dalam saya mengembara ini dari A sampai Z, dalam arti udah jatuh bangun. Nah, di situ saya banyak menambah ilmu dari mereka-mereka, menambah wawasan tentang spiritual itu bagaimana sih. Guru itu dari dalam negeri atau dari luar negeri? Karena kan Om sempat bekerja di luar negeri ya, bisnis di sana gitu. Ya, tentu ada guru-guru dari luar negeri. Kemudian saya lebih tertarik dengan guru-guru yang suku yang ada di Indonesia tentunya. Nah, dari perjalanan berguru ini, ya itu yang saya katakan tadi, sempat jatuh bangun. Mungkin saya waktu itu karena masih belajar, belum tahu ini benar atau tidak. Tetapi saya berprinsip, saya meyakini bahwa ketika saat mencapai level yang bisa saya bisa membaca, itu saya akan pastikan bahwa yang dulu saya belajar si A, si B benar atau salah. Tapi dari situ kita bisa menarik suatu kesimpulan untuk mengambil yang positifnya. Nah, setiap guru pasti ada positifnya dan ada juga negatif. Tentu kita nggak perlu kita pakai yang baik-baik saja. Nah, ada perbedaan nggak Om dari guru luar negeri dan guru Indonesia dalam pengajarannya, dalam pantangannya atau apanya? Perbedaannya sebenarnya tujuan sebenarnya sama, cuman beda di dalam mengatasi. Misalnya kita mengatasi pasien, si guru ini menggunakan
dengan cara ini. Si guru ini menggunakan cara ini. Jadi agak berbeda. Tapi sebenarnya tujuannya sama untuk menyembuh. Nah, kembali lagi ke bisnis tadi Om ya. Nah, bisnis sama spiritual kan saling berkaitan Om. Ya. Nah, Om sendiri gimana cara mengatasinya? Apa pakai pengasihan atau pakai apa gitu? Memang setelah saya melihat pengalaman dari teman-teman juga bahwa memang benar ada yang pakai pengasihan, ada yang tidak. Tetapi mungkin saya agak berbeda sedikit. Saya memang selalu mengandalkan apa kehendak yang kuasa. Jadi mengandalkan Tuhan. Karena apa? Seorang spiritual kadang dia tidak menyadari, kadang dia berprinsip dalam hatinya saya yang menyembuhkan dia. Padahal sebenarnya tidak. Dia lupa bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan dia. Oleh karena itu seorang spiritual sendiri banyak yang harus kita belajar dari awal. Misalnya harus belajar dari bagaimana mendekatkan diri kita dengan sedulur papat kita. Setiap orang punya sedulur papat 5 pancar. Pancarnya kita yang kelima. Tapi kita mempunyai saudara-saudara kembar kita, 4 saudara kembar kita. Itu juga kita harus bagaimana mendekatkan diri dengan mereka-mereka ini. Karena itu saudara-saudara. Karena di dalam perjalanan spiritual itu mereka itu sangat berperan penting sekali untuk kita membantu dalam perjalanan spiritual kita. Kemudian satu hal lagi, kadang kenapa orang itu kok ketika menyembuhkan orang itu langsung dapat mujizat, langsung sembuh. Nah, jadi begini, kalau dokter menyembuhkan seorang, tentu dia akan menganalisa sehingga ketemu penyakit ini, sehingga diberikan obat seperti ini. Karena dokter sekolah, jadi hanya berdasarkan analisa. Tetapi seorang spiritual, dia zaman dulu boleh dikata dukun. Dukun zaman dulu tidak berpendidikan, tidak apa, tetapi karena keyakinan bahwa keyakinan dan talenta yang ada pada dia, kemudian anugerah yang datang dari atas diberikan kepada dia dan atau nenek moyangnya atau siapa turun temurun, sehingga dia menjadi seorang penyembuh. Nah, semua itu tentu datang dari kuasa yang di atas, pada Allah. Jadi ketika kita memohon, Tuhan tolong sembuhkan orang ini dengan penyakit ini. Nah, itu kita betul-betul harus memohonkan kepada yang kuasa. Sehingga disitulah terjadi suatu mujizat. Kedua, satu hal lagi. Kenapa kita harus menekuni leluhur-leluhur nenek moyang kita? Atau leluhur-leluhur yang mengikuti kita? Karena di zaman dulu, mereka juga orang-orang yang dipakai Tuhan di zaman dulu. Jadi mereka ini mempunyai suatu hubungan khusus dengan Tuhan. Sehingga ketika saya menekuni mereka untuk membantu saya di dalam menjalankan spiritual, pengobatan atau penyembuhan atau pendoa, orang-orang spiritual ini nenek moyang kita, ketika kita memohon, Tuhan tolong sembuhkan orang ini. Satu contoh, Tuhan tolong sembuhkan orang ini. Secara otomatis leluhur kita atau nenek moyang kita akan juga memohon kepada yang kuasa bahwa Tuhan tolong kabulkan doa dan harapan dari cucu saya ini, sehingga di situ mujizat terjadi. Karena mereka di zaman dulu memang mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan, dipakai Tuhan di zaman dulu. Nah, seperti contoh-contohnya, salah satunya juga saya menekuni semua misalnya 9 Wali Songo. Nah, ketika saya datang menyembuhkan seorang
Saya memohon kepada leluhur, pada Sembilan Wali Songo, mohon kehadiran, mohon doanya untuk kesembuhan ini. Mohonkan ini pada yang kuasa, semoga pasien ini memperoleh kesembuhan. Nah, setelah 14 tahun menekuni spiritual, ada nggak pasien Om yang maksudnya benar-benar ingin menjadi murid dan sampai membuka praktek sendiri? Banyak yang minta saya untuk menjadi murid, tapi itu pun saya tidak menolak. Tetapi saran dan usul saya, kalau kamu mau ya, kamu belajar sendiri dulu, kembangkan apa yang ada di kamu. Karena biasanya orang yang mau belajar itu sebenarnya dia mempunyai sesuatu yang akan menjadi seperti seorang dukun atau spiritual. Tetapi dia juga bingung bagaimana mengembangkan. Tetapi dengan saya menyarankan untuk coba ke orang ini, si ini, begini, berguru-guru begini, mencari sekedar untuk mencari wawasan. Nah, dari situ dia lakukan dan dia kembali, wah kok beda ya, sudah mulai banyak kembang. Nah, itulah step-step bagian dari perjalanan spiritual. Biasanya untuk kembali ke Omnya sendiri setelah keliling lah maksudnya ya, berkelana itu berapa lama Om? Tidak bisa ditentukan berapa lama. Ada yang lama, ada yang cepat. Tergantung sebenarnya keyakinan kita bagaimana menekuni ini. Di sini kan misalnya contoh saya dulu, saya udah kemana-mana. Terus dari kesemua itu saya menarik suatu kesimpulan bahwa oh ini yang cocok buat saya, ini yang bagus, ini yang ini. Saya kombinasikan menjadi satu, dan itulah cara saya yang saya suka menolong orang dalam penyembuhan. Nah, itu kan kalau dalam penyembuhan Om. Kalau dalam misalkan atraksi debus dan atraksi tarik mobil pakai gigi itu ada mantra khusus nggak sih Om? Tentu ada. Mantranya hanya mohon pada Tuhan bahwa Tuhan berikan saya kekuatan energi untuk menarik mobil ini, untuk menghibur orang-orang yang akan menonton. Kan itu bagian dari sukacita yang diberikan Tuhan, bagaimana kita boleh menghibur orang, bikin orang ketawa, ya kayak seperti itu. Nah, mantranya itu sama atau beda-beda Om? Antara tarik mobil, kan sempat saya lihat waktu itu pada saat pesta di mana gitu kan, Om nurunin bambu ya di Pemalang, pesta rakyat Pemalang, nurunin bambu itu pakai mantra atau pakai tenaga Itu dalam Om? hanya pakai doa saja kepada yang Tuhan, karena kita ini hanya manusia. Ketika kita memohon kepada Tuhan, apapun niat dalam doa, kalau kita memohon dengan sungguh-sungguh, pasti akan dikabulkan Tuhan. Dan itu tidak terlepas daripada leluhur kita, bahwa ketika kita memohon, mereka selalu di belakang saya. Tuhan, tolong kabulkan doa anak cucu saya ini. Nah, gitu kira-kira. Nah, balik lagi nih Om. Mungkin agak nyamping dikit Om ya. Ada nggak pernah yang datang ke Om tuh pengen berobat dan pengen kaya melalui pesugihan atau beli tuyul atau apalah gitu? Ya banyak juga yang datang ke saya seperti itu, tapi saya katakan semuanya itu rezeki ada di tangan Tuhan. Kamu kuatkan berdoa saya, ibadah. Kalau dia Muslim, ibadah jangan lupa 5 waktu. Kemudian niat, itu aja yang saya berikan. Kemudian saya buatkan air doa dan minum. Nah, biasanya juga orang yang tadi kalau kita kembali ke pembicaraan tadi bahwa kadang orang sudah pergi kemudian dia kembali, itu memang ada. Karena apa? Belajar spiritual itu ada level-levelnya, ada tingkat-tingkatannya. Walaupun mungkin karena itu secara goib kita tidak bisa melihat, tapi hanya kita merasakan. Artinya begini, contohnya, kok dulu saya nggak bisa menyembuhkan, sekarang sudah bisa menyembuhkan. Berarti kan level udah naik. Dulu saya menyembuhkan kok agak lama, berapa hari, sekarang kok cepat banget. Berarti levelnya udah naik. Dan itu ada proses dalam meningkatkan level spiritualnya. Nah, kalau untuk naikin levelnya itu kembali lagi nih Om. Berapa lama sih Om
Waktunya tidak bisa kita prediksi berapa lama. Tentu semuanya itu dari pengalaman di dalam dia mengembara perjalanan spiritualnya, sudah sampai di mana keyakinannya dia. Kemudian biasanya dia datang lagi terus, Om saya mau pengen naikkan lagi spiritual saya. Oke. Nah, itu ada ritual khusus. Ritual khusus saya mendoakan, memohon pada Tuhan untuk meningkatkan level spiritualnya. Nah, itu berarti bukan saya yang meningkatkan, saya hanya memohon kepada yang kuasa. Nanti yang kuasalah, Tuhanlah yang akan meningkatkan sendiri dengan dibantu oleh para leluhur. Kalau leluhur sudah melihat bahwa ini anak ini udah boleh nih untuk ditingkatkan, nah, itulah doa yang dipanjatkan oleh para leluhur. Tuhan kabulkan doa ini. Tapi ada nggak setelah berkelana datangnya malah kok saya jadi menurun nih, ada nggak kayak gitu? Itu banyak yang terjadi. Jadi misalnya seorang spiritual dia katakan dulu saya bisa begini bisa begitu, sekarang udah nggak bisa lagi. Itu penyebabnya apa? Nah, itu banyak penyebabnya, dan pasti saya bilang kamu sudah menggunakan yang salah. Jadi para pendoa kamu sudah menjauh karena kamu sudah menggunakan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kehendak leluhur. Tapi dalam setiap itu mantranya sama nggak sih Om? Maksudnya kan tadi ada yang berobat agama Islam, Kristiani, Kalau Buddha, mantra itu doa. Setiap misalnya Muslim kalau ini bisa pakai doa dari ajaran Muslim. Kalau Kristen, Buddha, Hindu. Nah kalau dari Omnya sendiri gimana? Saya mendasari karena saya seorang Katolik, saya biasa memakai doa Katolik melalui doa-doa devosi daripada Santo Benedictus dan Bunda Maria. Santo itu kalau nggak salah dari luar negeri ya Om ya? Santo kebanyakan dari Eropa, dari Italia atau Italia banyak, kemudian dari Yunani. berarti bahasanya itu pakai bahasa Sanskerta atau gimana? Pakai bahasa Latin. Oh bahasa Latin. Bahasa Latin. Nah itu Om berapa lama mempelajarinya Om? Ya cukup lama juga, cuma kalau kita mengulang-ulang baca setiap hari kan akhirnya jadi hafal ya, tahu. Tapi kalau dulu masih belajar, masih hanya belajar kan kita belum bisa menjiwai. Nah, tetapi ketika kita sudah hafal dulu, sampai udah hafal, kemudian baru kita menjiwai bahwa oh ya, membayangkan bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dan dengan membacakan ini, mantra ini. Karena kan kita hafal dulu, setelah kita hafal gampang diucapkan sehingga memudahkan kita untuk menjiwai benar-benar dengan sungguh-sungguh memohonkan kepada Yang Kuasa. Nah, kebanyakan itu yang datang ke Om yang berobat lah ya. Dari wanita, laki-laki, pria atau anak-anak atau gimana Om? Banyak dari laki, perempuan juga, anak-anak, dewasa, orang tua, banyak. Kalau yang untuk belajarnya sendiri banyak juga yang datang. Omnya membatasin nggak, maksudnya dari usia sekian sampai usia sekian atau enggak? Tidak juga. Tidak. Tapi kalau untuk mantranya beda-beda, maksudnya usia sekian ini mantranya usia naik. Mantra pasti sama, doanya pasti sama. Oh tetap sama, cuma kan semuanya menggunakan dengan mantra itu tergantung dengan keyakinan kita. Walaupun memang mantra itu harus kita kayak ijazahkan bahwa you boleh pakai mantra ini. Nanti ada ritual khusus memohon pada Tuhan bahwa izinkanlah saya untuk memberikan mantra ini pada orang ini sehingga dia boleh pakai. Tapi kalau cuman baca sekedar baca juga nggak akan jalan. Harus betul-betul yakin doa ini akan sampai ke Yang Maha Kuasa. Nah, persyaratannya apa sih Om kalau untuk belajar sama Om itu?
Masa ada pakai dupa, pakai bunga-bunga atau apa gitu persyaratannya? Ya itu biasa. Kalau memakai dupa, kelapa, kemudian bunga-bunga, itu lebih ke budaya ya. Nah, budaya kita itu kalau kita melihat Kejawen, Bali, Kalimantan, Manado, itu semuanya juga pakai media-media seperti itu. Berarti semua negara itu sama Om ya? Sama, sama yang saya lihat. Kalau Omnya sendiri lebih berat kemana Om? Dari masa kan Eropa, India, Cina, atau Indonesia sendiri atau gimana? Eh, semuanya sama buat saya. Sama ya, Yang saya mantranya. setelah saya kombinasikan Indonesia sama yang dari Italia juga sama, dari Yunani sama. Nah, pengalaman mistisnya Om sendiri ada nggak masa selama belajar? Banyak kalau selama belajar yang ditemukan yang aneh-aneh banyak juga. Kalau mau dijelaskan satu persatu mungkin panjang. Tapi yang setiap orang spiritual tuh ya tentu menemukan yang mistis-mistis aneh-aneh itu pasti banyak. Itu sering Saya Om? sendiri kalau kayak yang saya merasa aneh kan misalnya yang datang berobat ke saya kan medis sama non medis. Kalau non medis mah gampang, tapi medis kan agak menurut saya agak susah. Tetapi dengan kekuatan doa, orang yang ada miom besar, kanker, itu kering sendiri. Karena saya meyakini bahwa permohonan saya yang dibantu oleh para leluhur saya itu sampai ke Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Tapi media yang sering Om pakai apa Om untuk mengobati? Saya sebenarnya bisa untuk saya sendiri memang orang spiritual yang lain daripada yang lain. Saya diberikan kemudahan sehingga boleh saya memakai media kayak bunga, kelapa, ataupun tidak memakai apa-apa. Dengan hanya doa. bisa jadi. Berarti selama ini nggak ada yang sulit ya Om menurut Om Nggak. sendiri ya? Nggak ada yang Tergantung sulit. keyakinan dari Ya, nggak, selama perjalanan ini nggak ada yang sulit buat saya. Karena ya saya yakini bahwa semua itu diberikan untuk kemudahan untuk saya. Tidak kalau yang lain kan banyak yang memakai kayak bunga-bunga, kembang dan banyak media lah yang kita kenal. Tapi kadang-kadang juga tergantung dari mood saya. Kalau saya mau pakai saya pakai, kalau enggak ya enggak perlu. Cukup air saja udah jadi. Kalau air itu ada air dari pegunungan kah, dari gunung, apa goa atau apa gitu? Apa air laut atau? Ya. Jadi air ini air yang sungguh-sungguh luar biasa. Misalnya terutama air kelapa itu mempunyai suatu khasiat yang sungguh luar biasa. Tetapi dari kesemuanya itu juga kita harus mendoakan, meritualkan khusus semoga air ini dijadikan sesuatu obat yang bisa menyembuhkan orang. Karena air yang bagus misalnya air kelapa atau air yang datang langsung dari gunung. Gunung lebih tinggi, lebih bersih. Nah, kemudian ada air garam yang kita memang perlukan. Air laut misalnya. Air dalam pertemuan laut dan sungai itu juga seperti itu juga dipakai. Baik Om, untuk mengakhiri sesi wawancara kita ini, ada pesan nggak Om untuk ya terutama untuk saya sendiri dan pemirsa yang nanti yang akan nonton? Ya, Nggak ada. selamat berjuang itu aja. Gitu. Terima kasih banyak Om.